nanti ada tugas Bapak Ibu. Saya belum kasih materi, udah kasih tugas. Memang beda sedikit cara saya Bapak Ibu. Oke. Setelah itu baru kita apa istilahnya pemantapan materi. Materinya ada cuma beberapa slide. Jadi Bapak Ibu, ketika saya bagikan siswa saya langsung suruh berhitung 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 langsung kan duduk. Ya seperti itu tidak saya lakukan sudah dulu Bapak Ibu 2003. Sungguh. Saya pilih Karangbatuk 2001. 2003 saya sudah lakukan itu, kok ternyata kok sekarang rame gitu ya. Saya pelatihan di Denpasar BBK baru saya lakukan lama gitu. Cuma ide-ide aja, bener. Satu biru dua biru 3.000 itu juga dulu saya lakukan. Iya sekarang dihangat. Tapi alhamdulillah ya bukan apa-apa Bapak Ibu, itu namanya kita share. Ternyata untuk kebaikan itu tidak akan pernah mati Bapak Ibu. Oke. Jadi jangan pernah Anda meragukan kebaikan yang Anda lakukan itu tidak dihargai orang lain. Tidak usah kita berniat untuk dihargai manusia, maka niatkan untuk Allah. Maka suatu saat kebaikan itu akan berlari menuju Anda. Benar, lahir maupun batin. Kita di sini juga berhadapan sedang dilihat sama malaikat nih Bapak Ibu. Hujan deras kayak tadi itu luar biasa. Saya tadi di jalan bukannya mau mundur, begitu besarnya hujan Pak Kepala ini di Labu Api, saya tidak pantang mundur. Biar bahasa sekali pun jalan. Alwa budailun, janji adalah hutang. Saya bertemu, saya di pandangan pikiran saya Pak Said, pasti ini anak muda yang banyak di alamin. Dan ini yang saya suka, anak muda, gaul dia. Tapi jangan salah, Pak Imran ini juga muda jiwanya, tapi tidak mau kawin. Sorry, just kidding Pak Guru main-main ya. Jadi begitu dibagikan 1 3 4 5 6, ini salah satu contoh Bapak Ibu. Terus saya bagikan anak itu sama 2 lembar setiap kelompok Ufaldo. Kemudian saya bilang anak-anak, di sekitar kita ini kalian melihat banyak macam bentuk. Silahkan Anda pilih, kalian pilih bentuk mana, tapi harus seragam bentuknya. Ada yang bundar, ada yang jantung, ada yang segitiga, ada yang macam sama. Sudah? Tapi kita kalau mengajar itu Bapak Ibu jangan tidak pakai target. Maksudnya apa? Si dia pakai metode ceramah, tapi tidak ada komitmen di awal sama anak. Itu kesalahan fatal seorang guru. Suruh ngerjain tugas, tapi tidak ada komitmen di awal. Contohnya apa? Anak-anak kerjakan ini dibiarkan saja anaknya. Sudah dia ngerjain HP. Gaya layak. Jadi guru itu saya bilang sama teman-teman, tidak perlu kita itu akan mengajar apa harapan, tidak perlu terlalu banyak bicara kita itu sebenarnya. Anak dari diri kita itu begitu kita masuk pintu itu sudah jadi apa namanya figur kita. Ya, guru itu betul-betul menjadi sorotan siswanya ketika berada di depan kelas. Jadi jadilah Anda guru-guru yang dirindukan. Jangan guru-guru yang tidak diharapkan kehadirannya. Percaya Bapak Ibu, saya dulu tugas di Sumbawa di dekat lautan lepas. Di perumahan Kampung Bugis. Saya diangkat pertama itu di Sumbawa Bapak Ibu tahun 97 pengangkatan PNS. 1998 anak saya lahir, saya lulus di PNS di Sumbawa saya dapat. Jadi yang saya lihat itu semuanya rata-rata berkulit pekat murid saya. Kenapa pekat? Karena itu di samping sekolah itu ada laut, tapi bukan kayak pantai Segigi, bukan Bapak Ibu. Lautnya itu kalau toar namanya bahasa Sumba itu toar kering. Maka saya itu bisa naik di atas laut itu Bapak Ibu kayak lumpur gitu. Ya. Nah di sana. Jadi begitu kita bisa cari kepiting buat murid saya. Dan kadang diputar-putar warna laut itu sama murid saya, Bu Guru gitu. Tapi saya tidak marah. Masya Allah ini sayang. Nah hebatnya itu Bu Guru ya, percaya nggak? Banyak di antara murid kita itu hampir sekian 95% siswa kadang dia tidak bertemu jiwanya dengan orang tuanya sendiri. Saya suka dia punya apa namanya ngupload Pak Said, ngupload Pak Ali, siapa ya? Pak Ali Imron, Pak Imron. Bagaimana adabnya masuk ujian, cuci kaki orang tuanya itu ada. Sebenarnya harus begitu. Saya minta begitu di Karangbaru. Maaf bukan ikut-ikutan, tapi apa dibilang, wah Dedek masuk lalu Bu Guru ini bukan pesantren. Nah. Tapi Anda yang punya niat baik, maka Allah akan besarkan itu menjadi kekuatan Anda. Jadi Bapak Ibu, begitu saya di sana, yang saya pikirkan di murid saya itu, mohon maaf begitu kita lihat begini, kita ngajar di kelas nih Bapak Ibu kita ngelihat nih, kan beda-beda peranan siswa.
Begitu Anda melihatnya ada yang kurang ininya, ingusnya, apa yang semuanya. Ya Allah, saya itu mau nangis ketika pertama saya tugas di, saya di salah satu madrasah tersebut nih. Ada anak di kelas Pak Kepala dikeluarkan didorong sama gurunya sendiri. Keluar kamu, gitu kan? Saya kan berpindah. Yuk, sebentar dulu. Kenapa Bu? Ibu jangan ikut-ikutan, ibu orang di sini. Saya gitu tuh. Terus saya lihat anak ini, dia sudah keras begini, keras badannya gini kan, gini kelas semua nih anak ini. Awas kamu, mari kumpul, mari, macam beribut. Dan begitu banyak murid teman-temannya yang mencoba semakin menyalahkan dia. Ditutupin lagi pintu, dikeluarkan dia. Dia geret tasnya sawah lengi, kadang-kadang dia duduk ya Bu, bajunya. Saya cerita ini Bapak Ibu bukan untuk menjelekkan siapa-siapa, tidak. Ini pengalaman hidup saya. Begitu saya pegang, sini sayang, siapa namanya nak? Disebut Halid. Halid namanya di mana? Di sini. Desa sebut desa ya, di sini. Oh, Halid sekarang kelas berapa? Kelas 2. Nggak mau berhenti nangis, kasih dia nangis. Dia lagi gitu. Ini sayang nak, ini saya lari beli air. Ini dulu anak saya. Benda dia. Kau nanti dengan bila aku, dia bilang aku doang simpan uang ini, dia ngamuk. Dan dia anak itu suka histeris, dikira dikerasukan, tapi tidak kerasukan. Dikit-dikit parah anak dengan kerasukan. Jadi itu yang saya kaget. Begitu saya sentuh, pegang, jadi saya tanya, Halid, minum dulu sayang. Sudah dengar saya? Kalau udah masih baca matanya, Halid laki-laki kah? Iya Bu Guru. Ya Allah, kegagahnya anak saya. Gagah sekali. Kalau besar Halid menjadi apa? Tentara Bu Guru. Iya hebat. Ada yang tidak lindungi Bu Guru nanti. Kalau Bu Guru tembak di makan jatuh, tembak ya. Ya Bu Guru nanti saya semangat dia. Tapi ibu tanya dulu deh, ada tak tentara itu suka nangis? Langsung deh hapus. Namanya anak kecil. Jadi guru itu Bapak Ibu guru, saya bukan menggurui karena Bapak Ibu sudah pengalaman gitu. Berbeda karakter, berbeda sifatnya, berbeda latar belakangnya. Itulah letak Allah menitipkan hati kita. Di sini letak kita, letak harga kita di Allah di hati. Karena kita sering tidak punya hati. Kita merasa pandai, tidak pandai merasa. Iya, besok aku S2, S3. Saya waktu di Jakarta diketawain Pak, saya dia semua fasilitator internasional itu rata-rata semua punya buku ratusan bukunya. Mesak terketua, Bu ini dari NTB bukunya berapa? Baru 2 ya SBM. Gila sebut rata-rata doktor. Bener, MPD, MSc ada lagi, MED ada lagi. Kok saya bisa lulus? Mikir saya, ternyata SDM NTB lemah sekali. Kok yang lulus pas Prof literasi di SPDI ya? Tapi saya tidak minder. Saya baca situasi. Gitu kita kalau jadi orang baru di pendidikan yang baru Bapak Ibu. Baca situasi ketika dia bla 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 teorinya banyak. Sekarang hidup tidak perlu banyak teori. Ya, orang melihat bukti. Ya? S2 aja udah tahu praktek. S3 aja. Oke? Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, yang itu sebenarnya pemanasan. Lama sekali pemanasan sudah sejam di Pak saya. Oke. Jadi Bapak Ibu kita mulai langsung saja. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan menggurui, bukan menjadi narasumber. Di sini pembelajaran orang dewasa andragogi Bapak Ibu, kita sharing modelnya, oke? Tapi sebelum kita sharing, saya perlu juga Bapak Ibu kita mengenal lebih dekat, oke? Ini sebenarnya materi ini di 10 menit selesai Bapak Ibu, oke? Kenapa saya tuliskan seperti ini Bapak Ibu lillahi ta'ala, bukan untuk sombong. Ini karena saya ditegur sama institut saya kan tidak ada seperti ini. Karena saya minder, yang lain itu penulis buku keren. Tapi ini yang saya tulis, saya ingin coba Bapak Ibu perhatikan. 2012, 2016, 2018 hebatnya Allah mengukur. Kita menghitung waktu itu luar biasa Allah memutarnya. Coba lihat Bapak Ibu. 2012 itu pertama saya ikut lomba di Gabung SDMI di Dinas Kota, lomba guru berprestasi. Gabung SDMI. Begitu saya dikumpulkan, pengalaman yang paling menyakitkan itu adalah jamak-jamak di depan kita ada kerjasama semuanya, ya kan Gures? Begitu kerjasama terus udah dia tahu presentasi tidak bisa, tiba-tiba pengumuman dah keluar. Begitu kita nyampe ke ruangan, saya sebut jabatan orang. Begitu apa dibilang? Nah, mohon maaf, Ibu dari MI kan?
MI biasanya mengadakan kompetisi sendiri kan, jadi ibu terpaksa saya taruh di juara 3. Itu pengalaman saya. Ternyata yang juara 1 itu yang memang tidak bisa membuat PowerPoint waktu itu. Zaman lain kan PowerPoint itu wah ide ya. Saya jeleknya PowerPoint saya waktu itu, tapi memang itulah hidup. Sekarang sekali lagi Bapak Ibu, kita fokus bukan terhadap si matang. Tanda jasa itu apa ini? Fokus terhadap seberapa Anda lillahi ta'ala li'ila kalimatillah. Karena belum tentu sholat kita pun itu diterima sama Allah Bapak Ibu. Kita senyum begini aja belum tentu juga dianggap kebaikan sama Allah. Maka hal sekecil apapun itu hidupkan dalam diri kita untuk menjadi ruh dalam tubuh. Itu Bapak Ibu, okay? Saya lihat Bapak Ibu. Terus kemudian harapan tinggi literasi itu ini masuk ke Lombok TV. Lombok TV itu disunting. Masa ada lomba digabung SD, SMI, SMT, SMP, MA dengan digabung dia SMA ini digabung. Jadi kalau saya dilombakan sama guru SMA kan biasa deh lomba-lomba kan. Tapi saya tidak sesalkan itu. Saya merasa bersyukur ada pengalaman. Kemudian yang ketiga ini juara 1 ini ya enggak usah dipikir. Yang berkesan itu adalah Bapak Ibu yang nomor 4. Juara dalam inovasi pembelajaran kategori penghargaan khusus. Apa berkesannya Bapak Ibu? Waktu itu saya 2 hari ada di Mandua Mataram. Ditunjuk sebagai penguji praktek CPNS. Jumlah CPNS waktu itu 740 orang. Saya salah satu pengujinya. Saya bilang sama Pak kasih kurikulum, Pak mungkin salah alamat. Semestinya jadi penguji itu adalah guru S2, S3 yang sudah pengalaman. Ibu kita tidak melihat jabatan, tapi kita lihat dari praktisi. Ibu sebagai praktisi pendidikan seperti itu. Jadi kita nikmati saja. Jadi orang-orang itu 40 orang itu saya NTB itu Bapak Ibu kita lihat caranya mengajar. Ada guru SMA dia daftarnya menjadi guru MI. Tapi sekali lagi Bapak Ibu waktu saya lagi sibuk-sibuknya dipanggil kan tidak boleh ketika bisa kita di sana 2 hari. Dipanggil di telepon disuruh ke Lombok Raya. Sampai di sana belum duduk Bapak Ibu dipanggil. Pertama itu penghargaan khusus kategori kan langsung divideokan kan hasil karya kita dimunculkan. Masya Allah mau nangis saya rasanya. Waktu itu betul rumah saya bocor, sudah digaruk-garuk, lemak banyak suka menggaruk-garuk atas rumah saya itu Bapak Ibu, saya tidak tahu menggaruknya itu kucing apa. Ya, di depan saya sering ditunggu sama sesuatu, tapi itu nyata saya ada. Tapi sekali itulah hidup itu ya. Kalau kita takut sama selain Allah kita tidak ada maknanya ya. Berarti kita tidak ingat kata Allah. Jadi begitu saya naik Bapak Ibu, naik ke panggung yang saya lihat tidak ada saya kenal semuanya. Ini guru madrasah ini, semuanya guru SD dari sekian kabupaten. Mana? Ternyata diumumkan yang ikut MI se-NTB waktu itu Pak saya cuma 4 orang. Saya salah satunya. Masuk, saya kaget. Bukan karena juaranya, cuma saya malu, minder. Masa aku mau juara gitu lah. Dengan kita bawa adanya tadi ya sekian juta. Saya berpikir apa? Saya mikir, kampanye spesial yang semua. Cuma pohon, kemudian nanti pohon itu ada tulisan. Pokoknya di tema globalisasi di belakang itu ada penjelasannya. Jadi kalau mengajar Bapak Ibu, jangan pakai satu metode kalau menurut saya. Itu kurikulum merdeka itu makanya keren. Kurikulum merdeka itu kita lakukan sebenarnya. Ya, itu kan cuma kita terikat oleh RPP berangkat. Oh iya harus sinkron. Kalau metodenya ini harus sinkron sampai di dalam rangka pembelajaran. Itu gaya lama ini. Kenapa? Pada Excelnya juga kan pada tutup Sadaqallahul Azim dia ngomongnya sendiri guru ini. Ayo ngaku enggak? Ya. Bila perlu RPP silabus itu saya copy Pak, copy paste terus saya print out dan jilid, tanda tangan gores gitu kan. Sebenarnya saya tak zaman dulu namanya SP Satuan Pembelajaran itu kita nyusun sendiri. Kalau dulu zaman saya pertama diangkat. Tapi tidak masalah namanya itu sudah membudaya ya. Kalau kita terlalu teliti juga sekarang terkeliran sih batu. Ngesok, dari selalu kesediaan maka menjalankan diri. Gitu dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengajar itu silakan Anda buat perangkat, kan improvisasi dia ketika action. Jadi begitu saya begini modelnya media yang saya dapatkan itu Bapak Ibu. 10 menit pertama saya bagikan satu kelompok ini namanya globalisasi. Cari di tema globalisasi itu kata-kata sulit yang Anda temukan. Di satu di
di sebelah kiri saya bilang tulis istilahnya globalisasi, di belakang itu pengertiannya. Itu 10 menit kan masing-masing sudah dapat nih. 10 menit kedua harus kita sepakat sama anak-anak. Kalau gitu ya anak-anak main, dia meremehkan kita. 10 menit kedua, kuasai apa yang kamu tulis, entah dengan menghafal, harus kuasai. Ketiga pun pindah dia ke sebelahmu, terus sampai kalau di dalam satu ranting pohon ada 6 istilah. Ini contoh ya, aktif ini Bapak Ibu, ini medianya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 20 menit sudah muter, dia sudah dikuasai sama yang 6 ini. Dia paksa dirinya kuasai yang 6 istilah, kan dibutuhkan sama kawannya. Nah setelah itu baru menit sekian suruh maju berkelompok presentasi. Dari zaman bahula saya presentasi Bapak Ibu. Begitu maju presentasi, kan dia suguhkan pohon yang dia buat dengan keindahannya, dengan gayanya. Itu sudah segi estetikanya masuk, dapat keindahannya, kreativitasnya. Otak kanannya sudah main. Otak kirinya mana? Anda tidak sadar menyuruhnya membaca, kemudian dia menghafal dan kuasai. Jangan paksa dia paham dulu. Yang penting dia kuasai dulu apa istilah-istilah yang ada di sana, gitu. Nah setelah itu baru dia action belajar berbicara. Pada zaman dulu itu sudah bisa dia berdiskusi, menghargai orang. Kita kasih contoh, mohon maaf, seperti itulah. Kalau kita interupsi sudah ngerti dan anak. Makanya saya tidak pernah dipindah di kelas 6. Pak Guru pas saya dulu sekitar 7 tahun saya di kelas 6 saya. Ternyata yang membanggakan itu, yang membuat kita bersyukur adalah ketika saya dengar kabar dia menjadi the best speaking di SMA 1 Mataram. Yang satuan lulus di Australia tapi tidak mau di Australia, ambilnya yang di Jepang. Apa sampai detik ini pun yang digontor di mana banyak yang nelfon saya, yang di Brawijaya, yang di Madinah. Apa dia bilang? Ya Allah Bu Guru, itu semua terinspirasi dari ketika saya di MI. Maka bersyukurlah Anda jadi guru MI. Guru MI itu paling lama dikenal. Salah Anda tanamkan diri Anda, sosok Anda di depan siswa, maka seumur hidup guru MI itu diingat. Timak beberapa di SMA tetap diingat guru MI. Gitu Pak Guru. Kalau umpamanya Pak Guru yang lagi mencintai dalam hati, gayanya pokoknya seperti ini. Seumur umur nih si umur nih, oh nggak lagi kan sebel bulu nanu lagi. Gitu loh Pak. Jadi guru itu betul-betul anu ya. Saya dulu kalau hari guru pernah menurut saya hari guru nih Pak kepala apa ya waktu jadi guru dikasih, Bu saya mama saya, kenapa saya katanya guru ini mungkin bisa pakai bedak dan lebih cantik, ada mau bisa lipstick, saya kan paling alergi pakai lipstick dengan hari anak semua lipstick. Sungguh saya memang tomboy dari kecil ya, dan saya bukan alergi, cantik-cantik lah Bapak, jadi kok saya karena ketua kita mana berdana Bapak Ibu gitu. Ya. Sebegitu perhatiannya murid kita sama kita. Jadi sekali Bapak Ibu bercabang dan ini Pak saya takut ini. Saya terlalu banyak membiasnya. Kita langsung ke materi ya. Aduh, sorry ini pembelajaran aktif. Sorry. Ngantuk nih Bapak Ibu? Nah, ini semuanya saya munculkan foto-foto yang hari ini sudah kuliah murid saya nih. Si kiri Bilal Ar-Royan, the best speaking di Gontor 1. Nah, terus ini dan lain-lainnya di rata-rata ini yang di madrasah sang ibu sekarang sudah di luar kuliah di luar nih. Yang lain-lain ini udah ketua OSI, mohon maaf bukan OSIS, kuliah di Brawijaya banyak. Kenapa saya munculkan ini? Si Nesa dia sering dapat karate sampai nasional. Dan masih banyak lagi, coba dibuka yang lain. Coba sih diperhatikan Bapak. Oh sebelumnya ini tuh yang berdiri itu namanya Baik Zahra Akila. Itu yang dibuat saya dan begini. Anak-anak, besok kita akan belajar tentang apa yuk? Alam semesta. Apa dulu artinya Mures? Hah? Ayo. Tata Surya. Pintar Pak gitu jangan ngantuk. Iya. Tata Surya. Iya. Saya suruh anak-anak itu buat miniatur. Ternyata baru-baru saya lihat di Upin Ipin buat beginian. Padahal itu udah kita lakukan Pak Said. Sungguh, saya tidak nyontek Upin Ipin. Ini dulu saya lakukan ini. Jadi ada yang buat dia, mohon maaf di sebelumnya itu sina bajak-bajak tata sampai lecet. Ya. Itu kreatif. Itu tahun itu Bapak Ibu. Yang sebelumnya coba sih dilihat. Ya. Ini kayak kelas ini nih yang kayak yang sebelumnya ini. Jadi sebegitu indahnya, uniknya Allah mengadukan kita siswa yang dalam beragam potensi, bakat, minat dan kemampuan.
perempuan. Saya taruh di Min 1 Mataram, tidak boleh turun itu. Kalau dia tua, disiram aja. Kalau dia rusuh, siram lagi atau sepas lagi yang baru. Apa saya tahu di sana sengaja. Tapi tidak pada ngerti saja, gitu kan? Apa sih di sana? Setiap anak adalah unik, hanya perlakuan yang istimewa yang akan menjadikan keunikan itu berharga dan bermakna. Ya Pak? Jadi leleh-lelehnya dia, muka yang miskin saya tidak peduli. Jangan Anda menspesialkan anak bos, belum tentu di sana surga Anda. Saya justru lebih tersentuh dengan orang tidak berada loh Ibu. Sungguh. Apalagi sekarang saya menerima, percaya Pak Kepala, besok jangan sih ditolak pesan saya. Ada saya sebut di orang dinas banyak yang di sekolah saya. Dia bawa sapu tangan setiap hari di kantong bajunya Bapak Ibu. Kenapa saya bingung kenapa? Oh ternyata dia kayak orang apa namanya Bapak yang suka keluar lele ayam, epilepsi, ya. Itu dia pakai ngelap. Saya tidak menolak ketika guru protes. Loh Kepala kenapa terima yang begitu? Saya kan tidak tahu. Kita kan menseleksi dari umur 6,6 waktu itu kan yang kemarin 6,6. Karena kenapa 6,6? Karena kita sudah ngelik ke pusat. Karena Min 1 salah satunya, bukan satu-satunya malahan yang tingkat dasar sudah menerima SK dari KP3A, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, Kementerian Pendidikan dan Kemana yang mendapat SK untuk SRA, Sekolah Ramah Anak. Kalau sekarang istilahnya Satuan Pendidikan Ramah Anak. Dan itu saya akan deklarasikan, saya akan menuju MI Alamin. Insya Allah sekitar 11 instansi kita undang. Kalau kayaknya bulan depan, bulan Januari. Bila perlu semua kita melakukan itu, okay? Tapi nanti kita sharing itu Pak Kepala. Ini lanjut ini cuma gambaran saja Bapak Ibu. Itu yang sebentar gambar yang sebelah kiri kerudung merah. Nah, ini ada pentas seni dulu di Udayana Karangbaru. Niki, ditanya orang dari mana dapat recorder? Saya ngajar baca main seruling. Yang ini. Bukan saya mengatakan hebat dan enggak. Tapi ternyata nikmat jadi guru itu. Saya itu orangnya suka penasaran Bapak Ibu. Belajar. Ternyata banyak lagu. Justru ada anak saya dari Bangkalan. Bangka Belitung bukan Bangkalan. Dari Bangka Belitung. Dia bisa buat sendiri nada-nada itu. Nada ambulan apa bisa. Padahal dia kenyar do re mi fa sol la si do itu dari saya. Dia yang improv sendiri. Nah itu kan namanya kita sudah memberikan pemantik yang kecil. Makanya saya ingatkan nama kecil tapi imbasnya besar. Saya bilang sama murid saya tidak pernah kalau ngajar itu langsung menjelaskan, enggak. Ngomong seperti ini dulu. Percaya enggak kalian? Oh di antara kalian ini akan jadi orang hebat. Ada yang menjadi orang hebat. Di dalam diri kalian ini ada api kecil. Kalau api kecil itu diberikan peluang yang bagus, tempat wadah yang bagus, maka akan Anda semua akan menjadi api besar yang akan menerangi sekitar. Maka temuilah di dalam diri itu apa api kecil itu. Ditanya, Bu Guru apa sih api kecil itu? Saya tanya satu-satu, saya tanya gini, tidak perlu kejar-kejar materi, yang kami materi tidak perlu. Kacang, buat anak Anda jatuh cinta, maka apa yang Anda suruh dia akan lakukan. Jangan dedek pinak-pinak, dedek pinak-pinak. Apa adanya saja menjadi guru, lakukan dengan hati. Anda datang dengan cinta, lakukan dengan cinta, maka cinta akan bertebaran di sekeliling Anda. Jadi begitu. Nah, jadi yang status nih Pak Guru nih gimana? Kalau saya jadi sesuatu itu atas dasar cinta semua. Lagi berang. Oke, singkat ya. Kita kejar waktu karena saya setelah asar katanya ada sedikit ini. Nah, ini Ibu. Sebenarnya udah ini sini mungkin banyak yang sudah tahu ya sarjana pendidikan ya, definisi secara singkat saja. Apa itu aktif pembelajaran aktif, metode atau strategi belajar melibatkan siswa secara langsung dalam berinteraksi, dia bisa menyelidiki, menyelesaikan masalah dan menyimpulkan pemahaman. Yang dikatakan pembelajaran aktif ini wah ini teori-teori doang. Sama kayak kita buka ampanan Pak Guru. Mulai ngan mojok, mulai ngantuk yang penting nyampe. Ya kan? Itu kan teori bahasanya orang. Penting maksudnya sama. Ya, mau kasih sebiar, terasi ke sana maksud pada bedai dicoba. Jangan tersinggung dulu. Ini bikin aneh-aneh ya. Saya takut kalau siasat sudah mulai nyeleneng. Jadi yang namanya pembelajaran aktif setelah ini coba buka Bapak Ibu. Pak,
Sebenarnya pembelajaran aktif itu kita sudah tahu ya, apalagi di sini banyak ahli bahasa Inggris nih Pak, kepala juga aktif bisa bahasa Inggris. Sekarang kita kan sering dengar lihat di buku ada hot itu dulu saya baca Bapak Ibu, higher order thinking skill, ya berpikir tingkat tinggi. Sebenarnya berpikir tingkat itu bukan yang serius, sangat bukan gitu. Dia dengan melakukan learning by doing, by playing, dia bisa gunakan nalarnya untuk berpikir, memahami, membaca, memahami, melihat dulu, mengamati, ya kan? Kemudian sama memahami apa? Mengamati, dia menyimak apa yang dia lihat, kemudian dia bisa mengkomunikasikan, bertanya jawab. Ada ide-ide kreasi, ada yang ingin dia tanyakan. Inquiry-nya muncul, menemukan sendiri, ya? Pertanyaan orang itu dibangun sendiri sama anak-anak. Maka guru hebat itu adalah guru yang bisa menjadikan dirinya sumber inspirasi pada siswanya. Terbit aja bertanya anak. Diam, jangan ribet. Duduk, buka bukunya. Kamu main saja. Mati anak dengan Kalau saya dari awal Bapak Ibu, mohon maaf, kadang di kelas 6 saya ngajar toleransi. Tidak perlu saya mau toleransi ada basi. Langsung ingat bu guru saya ya. Contoh ini di Jakarta kayaknya di terus itu dia di saya channelnya Pas Prof. Apa itu lagi? Di Masjid Abdullah beribadah, di Pura Siwayan beribadah, di Gereja Maria beribadah, di Wihara Siddharma beribadah. Mereka semua anak Indonesia saling menyayang, saling mencinta, bermain bersama, belajar ceria, saling hormat walau beda agama. Loh, sekarang ada moderasi beragama. Lagunya sudah lama. Jadi apa yang membuat ide itu datang? Kecintaan saya terhadap murid saya. Ide-ide kreatif datang. Dulu anak saya yang paling kecil dia tidak suka waktu dikebutkan karena saya suka ngebut. Apa yang dibilang sama anak saya ini? Mak jangan ngebut, ngantuk. Jadi kalau dia nangis di jalan, karena saya kan tidak punya pembantu, saya orang biasa bu, saya orang tidak ada, sederhana kehidupan saya. Apa dia di jalan, dia masih nangis yang paling kecil, kan masih di MTS. 1, 2, 3, namaku Naila. 1, 2, 3, aku rajin membaca. 1, 2, 3, tak lupa ku berdoa. 1, 2, 3, aku ingin juara. Nggak ada di mana saya cari. Itu saya ajak murid anak saya. Oh enak mau juara saya. Kalau dia mau cerita nangis apa, alihkan, tidak usah anak itu dicegah, itu akan mematikan berpikirnya dia. Sama saya suka sama orang barat kadang. Ini bawa cangkir nih, bawa cangkir, kopi. Coba perhatikan ke orang barat. Bawa kopi panas nih bapaknya. Bawa kopi panas. Sekarang ada bayi nih, bayi kan anak kecil. Mau pegang tak dilarang. Kalau orang kita masalah utama kan, dari teman-teman gitu kan. Kalau mereka enggak. Ternyata hebat memang orang-orang barat itu. Kita harus mengambil mengadopsi yang baik. Ternyata inilah hebatnya. Anak itu lebih bagus, lebih hebat hasilnya ketika dia mengalami langsung pembelajaran itu. Oh kok ini panas, ya kan? Begitu juga kita Bapak Ibu. Itulah namanya active learning. Aktif itu bukan dia aktif menulis, jawab soal, enggak. Gitu. Kita hanya menjadi pemantik stimulan mereka yang akan berkreasi sendiri, berpikir sendiri, kemudian mengkreasi dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia baca. Maka pandai-pandailah menjadi guru untuk mencari tahu hal-hal yang baru. Ini anak-anak muda sih dikira hebat, semuanya pegawai negeri? Belum tentu. Turun naik mobil, belum tentu hebat ngajarnya. Jadi jangan minder jadi orang tidak ada. Ya. Dari tangan-tangan cantik Anda, terampil Anda akan menjadi orang, melahirkan orang besar. Dengan cara apa? Dengan kita berkeringat, bukan mengkapek-kapek aja. Coba pikir, berapa tahun Pak Roni jadi guru? Pernah tidak Pak Roni ciptakan sesuatu untuk yang baru? Tanya kepada diri sendiri. Ada tidak ide asli? Atau Anda hanya lihat buku di yang dibaca untuk kuliah itu yang sudah dicontek kemudian dipraktekkan? Ada tidak ide diri sendiri? Alhamdulillah mudah doakan kawan-kawan. Saya sebentar lagi baru 70% media yang buat sendiri. Saya sudah buat lagi 25% selesai. Belum novel pendidikan, lagi buat Bapak Ibu. Jadi yang membuat setelah itu bukan aku apa Bapak Ibu, bukan untuk agar saya diaku enggak. Saya takut Bapak Ibu. Takutnya apa? Sekarang saya di depannya Bapak Ibu. Saya lagi berapa detik saya pergi.
Siapa yang tahu kita di mana? Maka Anda sebagai guru, benar Anda jadi guru nih. Aku cuma datang ngajar yang tugas soal ule. Ada tak pelajaran bermakna yang Anda tinggalkan di hati nurani mereka? Ada tak nilai-nilai yang ditanamkan dalam jiwa mereka sehingga mereka menjadi sesuatu yang berharga, bermakna, bersemangat mencari tahu sendiri sesuatu itu. Kalau sekedar salaman itu kan kebiasaan, tapi pilih diksi kata-kata yang buat mereka terbuka. Ada Desti, anak murid saya, bapak Pak Said, dia anak tukang parkir dari di Karangbaru, dia cewek. Dia tidak lihat saya, dia lihat saya turun mau ke Alfamart, ada Alfamart di dekat Karangbaru itu di Mendua. Begitu dia lihat saya langsung dia sembunyi begini, mundur ke belakang. Apa ini? Dia malu karena apa? Dia pakai rompi parkir bapaknya yang oranye. Saya pura-pura tidak lihat, sengaja, mungkin dia akan malu. Waktu keluar main, begitu keluar sengaja dia sudah sembunyi begini. Langsung saya dorong begini, langsung tak pegang, tak peluk. Anak saya yang hebat, kau bangga guru. Ratusan anak di Karangbaru tidak ada yang seperti kamu. Sekarang udah kuliah deh. Saya pegang deh, saya nangis di hati saya. Besok pagi saya ambil mic di Karangbaru, saya umumkan. Berapa jumlahnya Karangbaru di gedung 2, gedung 1 disebut semuanya. Ini kasih berapa sengaja. Luar biasa. Bu guru ingin hadirkan di hadapan kalian, teman kalian luar biasa. Inilah namanya anak yang soleh berbakti pada orang tua. Anak yang tidak pernah malu dengan identitas orang tuanya. Tak sebut dia. Apa sih hebatnya? Dibilang orang. Anak-anak kan anak bos di sana ya. Maju, leleh, payah, koyos marah gurun. Apa dia? Saya bilang, dia keluar. Desti, bapaknya jadi apa? Jadi tukang parkir, Bu Guru. Berapa dapatnya sehari anak saya? Nggak tahu, Bu Guru. Berapa kamu dikasih uang sehari? Kadang 500, Bu Guru. Masya Allah. Tapi kamu orang hebat, segituin dia. Nggak ada di sini orang seperti kamu, sayang nak. Dengan beraninya kamu pakai apa? Rompi bapak. Dan kamu itu calon penghuni surga, segituin. Ih, semuanya orang. Masa ada yang lihat? Kenapa kamu semuanya kemarin sayang? Di depan teman-teman sengaja ya. Malu Bu Guru, nanti Bu Guru malu lihat kita. Enggak, saya terus. Ternyata pas begitu hari guru, apa yang digini kan di belakang saya. Bu Guru di belakang, dia buat bunga sendiri dari hasil karya. Bu, malam-malam kita buat dari kertas bekas. Yo, saya mau nangis. Sekarang dia hebat, sudah dapat pekerjaan lah itu. Dek peduli, dan dek peduli. Itulah Bu, terlalu banyak orang ada di sekitar kita. Jadi jangan remehkan. Saya di dalam pembelajaran apapun dari saya pertama jadi guru, mungkin kalau cita-citanya menjadi guru Bapak Ibu mungkin. Memang dulu pernah cita-cita jadi wartawan, kasih cerewet dari kecil, dan saya tidak suka, tapi sama perempuan. Kalau perempuan kan biasanya banyak cercet-cercetnya ya. Kalau laki-laki serang saya. Kenapa? Diajak naik pohon, suka saya. Kejar-kejaran, dan penjahat-penjahatan suka saya. Tapi ternyata jadi perempuan lagi. Itu, loh, kadang teman-teman saya nyari, ini mana ini ternyata di atas pohon, busuk kan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kenapa pembelajaran aktif ini perlu? Karena pembelajaran aktif itu sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman. Sekali lagi ini, pembelajaran aktif yang paling mengena pada zaman saat ini adalah yang melibatkan seluruh indera. Lanjut Bapak Ibu. Semua indera itu berfungsi. Bukan kalau dia lanjut Bapak Ibu, tidak usah kita bahas yang ini. Oke, terus. Ya. Lanjut. Ini Reta. Nih, sebentar Pak di sini. Pembelajaran yang aktif itu, ini inspirasi ya para ahli, diambil dari ini. Mungkin sudah dengar, sudah sering nih Bapak dengar yang mendulu nih. Filsuf dari Tiongkok ya, komposit nih. Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya kerjakan, saya pahami. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau Ibu ngajar, yang mana yang paling sering Ibu lakukan? Yang keberapa? 1, 2, 3. Lebih banyak menjelaskan atau lebih banyak memperagakan anak-anak praktek? Yang kedua, yang saya kerjakan praktek juga tapi lebih mendalam. Kalau yang apa yang saya lihat itu observasi ya, saya hanya melihat. Yang mana yang sering dikerjakan dengan Emi Al-Amin? Oh Bapak 1, 2, 3, keren ya. 1, 2, 3 ya. Dan ini Bapak Ibu sekali lagi, pembelajaran aktif itu ya harus meninggalkan makna nilai-nilai yang bermakna. Jadi anak itu sekarang terlebih dengan pembelajaran terbaru kita Bapak Ibu, C4 itu apa Bapak Ibu nih? Pernah dengar C4? C4 itu
Ya, pembelajaran sempat Pak Kepala? Sempat? Ayo. Nah, Pak Imron ini googling. Oke. Ya. Jadi yang paling tinggi tingkatannya Bapak Ibu itu anak-anak itu bisa mengkreasi sesuatu itu, ya. Nanti dah saya tidak mau menyampaikan itu ya. Pembelajaran abad 21 masa lupa Bapak Ibu ini sudah kita di zaman milenial ya. Jadi sekali lagi intinya pembelajaran aktif itu melibatkan seluruh panca indera anak. Terlebih yang ketiga, yang terakhir, anak itu bisa praktek karena dengan praktek seperti yang tadi dia bisa cepat paham dan sulit dilupakan. Lanjut Bapak Ibu, Bu lagi 5 menit selesai nih. Nah ini saya tidak ingin Bapak Ibu saya tidak ingin jelaskan, nanti saya share materinya. Intinya ketika siswa belajar dengan aktif, siswa mendominasi aktivitas pembelajaran. Jadi guru jangan lupa, guru itu hanya sebagai fasilitator. Dia tidak terlalu banyak ceramah. Udah tinggalkan dulu itu, jangan takut hanya tidak ngerti. Tapi sesekali waktu perlu juga ada ceramah singkat, tapi diselipkan. Saya begini kadang kalau saya lagi malas nih Bapak Ibu, maaf jujur aja saya buka-bukaan jadi guru. Karena sekalian yang kelompok ini kerja saya bawa amplop dari rumah nih 5. Ini kalau sudah malas saya nih jadi guru. Bawa 5 amplop, di dalamnya sebuah pertanyaan malam-malam. Di dalam satu amplop itu ada 5 pertanyaan. Dia beda-beda, dia punya tema kan. Saya tidak mau kayak sekarang kan kalau yang di buku tematik itu Pak Imron, tema 1 ini, tema 2, tema 3 dibahas satu-satu kan? Enggak perlu. Dalam 2-3 kali pertemuan selesai. Caranya yang bagus. Tapi contoh aja kayak pohon istilah yang sebut tadi itu. Kelompok 1 temanya globalisasi, kelompok 2 ekosistem upaya, 3 nanti kan dia presentasi nanti. Anak-anak sewajiban catat yang penting. Besok pagi sudah ada muncul setelah di presentasi kemarinnya. Coba kamu Imron, coba jelaskan apa yang sudah dijelaskan kemarin. Jadi anak itu tertantang dia untuk membaca. Kita terlalu banyak kekeliruan ketika mengajar. Fatal Bapak Ibu. Coba lihat anak sekarang. Masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Salah bukan mereka, bukan zaman lagi karena ada gadget. Gurunya yang keliru mengarahkan. Kalau saya di min 1 tidak berani ngomong begini Bapak Ibu karena hebat-hebat doang Bun. Ya. Iya, golongan-golongannya tinggi-tinggi, golongan darah AB C. Ya. Sini tanpa golongan, tapi insya Allah termasuk golongan apa? Jangan golongan ekonomi lemah Bapak Ibu. Harus golongan ekonomi. Mau bicara main-main Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur ketemu Pak saya. Ketika saya dengar kabar-kabarnya pindah kemari, menggantikan, saya langsung terinspirasi. Di otak saya tuh mikir gini, memang rezeki tidak akan tertukar. Dimanapun, bagaimanapun berlian mutiara itu di dalam harta, di dalam lumpur pun, maka akan muncul ke permukaan. Pada waktunya dia tetap akan bersinar. Bagaimanapun Anda akan dilempari kotoran, tetap akan bersinar. Ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun. Iza aradallahu syai'an ayakul lahu. Saya hakul yakin, walaupun beliau muda jangan diremehkan Bapak Ibu. Karena sungguh di jiwa-jiwa muda itulah sedang berkembang bibit-bibit perjuangan yang luar biasa kekuatannya. Dan tugas terberat seorang kepala madrasah muda adalah mempelajari orang yang usianya lebih tua. Kenapa? Karena mendengar toa harus jaga-jaga atin. Salah kan tersinggung. Salah tan itu kamu karena kuwi lasing. Memang begitu. Saya aja keserang tersindir. Lalu alian, menengkan. Saya begitu pindah Pak saya disindir. Berempit aja tersedih dan seperti saya gitu di upacara. Ini sering, saya istri orang pejabat lah. Dik tekan kok ada sekolah kau tersedih. Dia tahu masalah kamu sebab tersedih. Kita sedih diri saya di dalam itu saya tidak pindah, bukan saya sedih. Karena setelah yang bisa kita cerita lebih baik seperti yang tadi saya bilang di awal, mundur beberapa langkah untuk dapat melompat setinggi-tingginya. Biarkan kita mundur jatuh-jatuhin baru, tapi bukan untuk diketahui ya istilahnya untuk menguji nyali kita sebagai manusia bahwa meningkatkan keyakinan kita bahwa ketika ada Allah di hati maka semuanya akan terasa mudah. Sungguh kita berhadapan Bapak Ibu. Coba Pak Roni tahun delete pikir baik apa benar sebelum kita jalan itu di rumah bismillah tawakkaltu Allah saya ini akan mengajarkan yang bermanfaat. Dan benar enggak ketika kita berjalan itu ada takbir tasbih dan ini sebagainya? Belum tentu Bapak Ibu.
Ngajar pun yang penting sudah selesai gugur kewajiban. Padahal sudah jelas-jelas siapa yang membaca sholawat 1000 kali, maka saat minimal 1000 kali sehari, maka apa yang dihajatkan makbul. Tapi tidak praktek. Tapi kita praktek. Pas sembahyang wah rungu anak, bukan begitu. Sambil rungu anak, sambil ngomong, bisa. Kalau dia sebenarnya kalau dia lebih banyak bersolawat udah agar bisa memaafkan orang lain. Karena melatih ica-ica sih dengan. Tapi nikmat tak rohani ketika kita sudah tersebar, gue ini tuh benih-benih udah nolok, gede. Nikmat itu ketika kita bisa keluar dari zona itu. Masya Allah. Ternyata aku mencintaimu karena Allah. Aku tidak mendendam meskipun engkau melempariku dengan batu menusukku dari belakang. Ya. Jadi kalau Pak Guru menikah, sudah menikah Pak Guru ke? Dua kali? Oh ada 2 sih. Saya kira 2. Saya menikah. Pak Guru tidak matching pertanyaan saya dan jawabannya. Pak Guru menikah 2 Enggak, bukan mungkin maksudnya 2 anak saya maksudnya. Tapi informasinya tidak nyampe. Tapi saya kenal wajahnya orang sabar dari dunia. Pokoknya luar biasa dah. Ya, apalagi Roni ini betul-betul diaktif orangnya, dia udah ya. Slow tapi pasti. Slowly but sure. Kalau Pak Imron, ada istilahnya apa Pak Imron? Tapi saya takut ketemu Pak Imron. Apa saya takuti? Dia sekarang nanya mantan. Maaf. Jangan Pak, Bu, saya pengen main. Udah rekod ya. Nah, bukan mantan, partner dalam berjuang. Keliru sini untuk sama Pak Imron. Dia orangnya sangat siaga Pak Guru ya. Bersyukurlah mempunyai suami kayak Pak Imron, sama Pak Guru belakang, karena dia orangnya apa adanya, tidak niku-niku dia. Ya Pak Guru, ya. Dan saya pesan kepada guru-guru muda yang belum menikah, cowok pun cewek, Anda jangan cintai orang dari casingnya. Jangan mencintai orang karena tertarik dengan jabatan, uang dan sebagainya. Tapi cintai orang itu, cintai apa adanya yang dia bisa menerima diri Anda apa adanya. Ya, jadi ini namanya Pak Said bukan workshop ini Pak Said, ini udah curhat gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kita ketemu Bung ya, disuruh saja ngomong seminggu bisa saya. Ngomong aja kayak ngomong lama-lama sama ibu. Iya. Ini ada modus ditanyakan. Saya kalau ada tamu di sekolah kamu saya tanya gini. Oh mau tahu dek segituin orang pegawai bank apa yang datang itu. Tahu bedanya orang masih perawan dengan tidak perempuan itu? Saya bilang, lihat alusnya. Ih kenapa Bu Guru? Biar dia bilang katanya masih perawan, lihat di ujung alis. Kalau dia kerukut berarti. Apalagi sih dia duduk di satu tempat, di mobil atau di Cidomo, berderet sama Impong dengan Ninde. Dek kita mau ana doang. Demak les kita es mania. Biasa mau bekadu aing setia les. Oh ada muda nih, ada baca? Banyak orang muda, banyak yang belum nikah. Pulang-pulang beli es kelapa. Astagfirullahaladzim. Pak Said maaf Pak, ini tidak profesional bekerja ini. Tidak profesional kok. Biar konsultasinya lancar ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, kita kejar tayang ya. Seperti kalau azan saya harus diam Pak Guru. Tapi kita berjanji bersama-sama ya. Di hatinya tetap mana ya. Saya perkecilkan volume aja ya. Kita tunggu aja dulu ya. Dia ada bentar dan tutup. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya tutup aja. Udah dari tadi. Kita sepakat Bapak Ibu, kita nikmati azannya dengan saya materi sebentar aja ya. Karena memang aliran ada beberapanya yang masuk menikmati azan kita diam. Sebenarnya begitu. Tapi saya berharap kalau masjidnya banyak kan banyak azannya mana yang dulu mana belakangan. Hati kita yang berdegup untuk menjawabnya. Suara tetap deh. Oke, ini Bapak Ibu kita perlu lihat ini, ingat ya. Ada karakteristik pembelajaran itu disebut pembelajaran aktif. Yang pertama,
Pembelajaran aktif itu menekankan pada proses pembelajarannya. Yang tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa seluruh panca indera itu berfungsi. Itu aktif, indikatornya dia disebut aktif. Bukan pada penyampaian materi. Oke? Karena kebanyakan orang mengatakan yang aktif itu gurunya ya aktif. Jangan jadikan kelas itu seperti penjara. Jadikan kelas itu hingar-bingar tapi bermakna. Oke? Tapi tidak harus tetap ribut. Ada saat-saat tertentu dia harus anak itu diam. Tapi diam dalam kebermaknaan. Bukan diam karena takut sama gurunya ngomel. Apalagi kita pantaukan meja sih Pak Anu, Pak Roni, diam semuanya, ribut sekali. Itu salah itu Bapak Ibu. Ya, sorry Pak Ron, mungkin tidak benar itu Pak Ron. Nah kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua Bapak Ibu, siswa tidak boleh pasif karakternya, tetapi harus aktif mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi. Tidak suruh anaknya orang aktif, tapi materinya enggak sinkron dengan keaktifannya. Sama dulu juga saya sering memergoki beberapa rugut, tapi tidak usah kita sebut. Dia ngajarkan materinya ini, tapi diajarkan di luar itu diajarkan. Oh kamu pada ngaji pada dengan ya, lain sih suruh kanan, itu udah sinkron. Ya, jadi guru itu betul-betul profesional. Tidak perlu dilihat sama pengawas kalau dia profesional. Ajar diri Anda mengasah diri Anda sendiri. Karena kehidupan itu yang paling hebat di dunia adalah belajar dari universitas kehidupan. Bukan dari buku-buku aja yang banyak, tapi dari gerak-gerik orang, gerak-gerik siswa, ya, dari cara kita direspon sama orang, dijawab sama orang, itu pembelajaran. Yang sudah lihat-lihat ini Bapak Ibu ini bisa dijadikan media semuanya ini. Cuma kita bingung karena tidak terbiasa soalnya ngomongnya tentang media. Jadi apa ya media-media ini? Padahal medianya banyak fungsinya. Tapi itu saya nanti akan ada actionnya untuk kita mempraktekkan beberapa pembelajaran aktif. Cuma saya lihat sikon Pak Guru nggih, karena saya ini berlari-lari sungguh Bapak Ibu, saya itu sedang membuka persami di sekolah ini, tadi jam besar itu. Tapi saya izin untuk kesini karena udah janji dengan Pak saya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya di sini tidak mencari sesuatu nggih, saya berbahagia loh. Ada kepala madrasah yang Kota Mataram mempercayai saya untuk yang tahun lalu Bapak Ibu, padahal saya kasih ke provinsi, tapi kenapa di Kota Mataram tidak ada satupun yang saya kelilingnya sampai Pujut, Jonggat, keliling Batu Jai ngelatih guru, tapi di daerah sendiri tidak. Bukan saya merasa tidak dipercayakan, tidak. Memang kita tidak ada yang nulis proposalnya. Lombok Timur, Lombok Tengah, Bima, Dompu, saya bisa ke Bima itu lalu sebenarnya Pak Saeb. Tapi saya tidak mau rakus jadi fasilitator. Di bawah saya ada Pasda. Bu Hadi itu Pasda ya? Di atasnya kan Pasprov. Pasda provinsi melatih Pasda. Pasda melatih guru-guru seperti ini. Tapi ketika tidak ada di kabupaten itu Pasdanya, maka bisa disuruh Pasprov kayak saya gitu umpamanya. Tapi saya ini tidak, karena Pasprovnya tidak. Karena memang niat saya untuk sharing sama Pak Saeb. Saya di sini kehadiran saya Bapak Ibu jujur saja, di hati kecil saya ingin menyemangati guru muda kita, kepala muda kita. Banyak. Maksud saya kepalanya dulu nih Pak Guru, kepalanya. Karena Bu Guru yang saya tertarik itu karena mudanya jadi kepala. Saya ingin yakinkan kepada sila-sila yang muda bahwa potensi Anda sudah luar biasa. Bertemu dengan ini, tapi jangan salah, di seluruh pemuda ini juga harus ada orang yang tua. Karena orang tua itu menetralisir jiwa-jiwa muda. Kalau tidak ada yang tua-tua kayak Pak Bures, kayak Bu Guru, tidak ada yang akan menstabilisasi daripada MD Al-Amin. Jadi sekali lagi harus jadi stabilitator dia ini. Maksudnya apa? Dia jadi penegah juga, penengah. Iya. Dia harus menjadi seorang ibu, seorang bapak, meski perempuan harus jadi seorang bapak. Karena Bu Res sama Anda harus tegas juga. Karena ini adalah anak-anak adik-adiknya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang sia-sia. Saya jujur tidak ada mengharapkan apa-apa lebih daripada saya bertemu. Saya tuh malah terharu ketika dia bilang Pak Saeb, saya ingin ini. Saya di hati saya tuh tidak perlu pakai apa-apa. Saya dengan gini aja ini sudah ibadah. Yang saya sedihkan Bapak Ibu, terlalu banyak waktu yang kita buang. Coba sudah pulang, mokok manganai. Ada ndak ide besok pagi saya kasih yang baru pada murid saya? Saya paling sering dapat di kamar mandi.
idenya ya, sambil ngerokok, gitu kan. Gak ada ide. Memang itulah hebatnya Allah, ya. Luar biasa keunikan manusia itu luar biasa. Tapi syukur Pak, untung di kamar mandi sih dapat ide daripada di masjid tidak kongsi. Pikirnya, kan saya suka kesana kemari. Oke, karakteristik pembelajaran aktif yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap. Lihat, apa namanya eksplorasi Bapak Ibu? Pernah buka laptop kan? Pernah buka komputer kan? Explore, gitu ya, menjelajah mana yang Anda buka. Ya kan? Jadi karakteristik pembelajaran aktif itu penekanan pada explore. Guys, apa? Gali yang tersembunyi anak. Sebelum Anda mengajar harus tanya dulu. Halo sayang, pernah dengar nggak istilah ini? Gitu loh. Menurut kamu apa sih namanya kasih sayang, Nak? Tanya. Jangan langsung selang. Buka halaman ini, catat, jawab halaman ini, kumpulkan. Yang mengerjakan, yang tidak serius, awas ya. Itu yang salah kalau kita jadi guru. Biar dan perhatian sih deh. Kalau udah selesai udah lalu main HP di rumah, nggak akan dibaca itu. Tapi kita yang hebat jadi guru. Nih, percaya Bapak Ibu. Ketika Anda membuat anak-anak orang titipan Anda di sini amanah, dan ingat bahwa semua orang tua menitipkan harapan yang sama. Dia miskin, mau kaya, mau cantik, mau gagahnya, tetap menitipkan harapan yang sama. Maka Andalah yang akan menggali berlian yang tersembunyi di sini. Ketika anak Anda cacat, kurang dari segi otak atau akhlaknya kurang bagus, percaya dengan tangan-tangan lain dia akan dibantu. Yang itu orang sederhana Bapak Ibu. Kapan ya saya undang ke rumah itu? Bisa sih dilihat, masa jadi rok lembari bu, dia kata peri jangan kena nih. Lalu kita royong. Tapi apa yang membuat saya kaget begitu saya dapat menantu dibilang, Mama jangan sibuk, nggak usah buat acara lagi. Langsung Pagansa, keren kan? Tapi bukan dibanggakan. Itu saya anggap itu hadiah Allah. Mungkin udah lelah dari saya susah sama Allah. Dan saya maaf Pak, saya tidak bisa semua saya undang. Semua orang banyak protes karena yang saya undang itu cuma kepala-kepala doang. Ya kalau lalu undang dijatahin satu sekat tuh Paman. Undangannya pokoknya 700 sekat. Pegawai ini sekian ratus. Keluarga nih nggak bisa Pak Guru, maaf, bukan melupakan sahabat. Banyak yang memprotes. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya harus binikmah. Ternyata Allah pandai menghargai keringat kita. Anak saya pemain bola dulu, lelah saya antar ke SMP 6. Ini sekedar sharing. Si macam lebih dua lah. Macam apa? Bukan macam anak. Kayaknya gimana ya, mungkin karena dia nanya Bu Heni barangkali mungkin otaknya sedang. Dari semua anak kita tuh akan kita kayak anak. Enggak Bu Guru. Tapi apa saya bilang? Saya kumpulkan ketika dia bermasalah. Kan ada aja yang nyelenehkan. Saya kan siswa anak itu, saya kumpulkan 1, 2, 3, 11 anak, saya kumpulkan di satu ruangan. Surya, sini saya anak. Di depan temannya. Surya, tidak boleh jatuh mental anak kita, tapi Mama sayang sama kamu. Langsung lain depannya. Mama bangga sama pada dia ini anunya. Dia kira. Loh, ini cara menghadapi anak loh. Kalau anak kelas 6 sudah adolesen. Baca di psikologi apa tuh adolesen ingin dihargai, ingin mencoba-coba, ingin diakui, jati dirinya sedang dicari-cari. Dia mau disebut anak-anak tidak siap, mau disebut remaja tidak siap. Itu adolesen. Ini pelajaran zaman pemula, ini orang ini lupa lah. Benar cerita. Jadi saya tanya, Surya mau tanya dulu saya, Nak, pernah nggak di rumah Mama bocorkan soal kalau ulangan? Percaya Bapak Ibu? Asli ya, saya sampai sesetua ini semuanya ya S2 Cakra sampai dapat kumlot itu nanti saya paling besar itu asli otaknya Pak Guru, karena saya ajarkan anak lebih baik kamu dapat 0 daripada nyontek. Nggak perlu. Nah apa anunya nilai itu bisa disulap. Kalau duit guru nani duit yang hadir bagusan nilai anak. Jadi semua nih karena kirim terjadi sih orang tua. Atur kan? Itu yang susah Bapak Ibu. Maaf. Padahal setan sedang bergelut di hati kita. Ngeri. Terus begitu dia sudah segitukan anak saya langsung saya bilang, sayang, Surya begitu udah dia merasa terangkat-angkat dikasih sayang, Pak saya langsung bilang, ingat kamu itu adalah punggung keluarga. Kamu laki-laki harus punya jiwa laki-laki, bukan bencong. Gini saya ngomong. Anak laki-laki yang hebat adalah anak-anak laki-laki yang bisa berdiri dari kakinya sendiri.
Yang menentukan Anda lulus tidak nilai dan tujuan Anda sendiri, bukan nama. Jangan harap kamu anaknya mama, kamu akan mama bantu. Tidak dalam bantuan. Dan anak sekalian, jangan dicontoh yang tidak baik. Jadi Anda akan menjadi orang hebat, orang besar karena keringat Anda sendiri. Pakai kata Anda kalau Anda sudah remaja. Sekali waktu, oh gitu saya cantiknya, gagahnya. Oh kamu kemarin ketemu saya gitu. Ada saat kita harus jadi sahabat sama murid kita. Oh, kelas 1 lain lagi cara kita hadapi. Jadi sejak saat itu Pak Pale tidak pernah yang macam-macam anak saya sampai detik ini. Begitu saya lelah antar SSB sekolah sepak bolanya di News Laparan zaman lain. Tiba-tiba kan saya dikirim ke Bali, ke Solo main bola loh lelah yang ke bidang ke angkangnya. Tapi hebat, diantar yang diantar pakai bis apa itu semuanya diantar sama orang tuanya, dia tidak pernah mau diantar. Mak mau dikasih 200 itu masih kita bawa pulang ini, kita mau beli apa? Dia paling irit anak saya. Dari antara semua anak saya yang banyak, walaupun dia yang lain itu bagus-bagus otaknya, wajahnya, ini yang paling ini agak spesial. Ya, paling spesial. Apa yang spesialnya? Mak, kita beli ini. Makan saya kalau enggak, kalau mama belum masak saya enggak mau makan. Itu bahasa nangis. Dan kalau dia lihat saya diam atau kegigilan, mama dingin ya, langsung dipijit. Tapi kok dia enggak pakai baju, selalu badannya kayak kamu kan? Bukan kemudian baru kenal tuh bukan dia nih, selalu. Saya bilang, ya Allah sayang nak, berotot karena mama sudah jadi pemain bola, tak gitu dia. Ih mama ini malu kita. Ih mama bangga, ih gak keren kamu kayak Adi Rayu. Padahal kalian untuk mengingatkan dia bahwa ibu itu ada kekuatan laki-lakinya. Siapa punya anak laki-laki? Biar dia lepek-lepek anak kita Pak Imran harus bilang, wih berotot ada bapak. Padahal lepek. Itu ilmu Bapak Ibu. Si D ini kan calon orang tua juga dan sudah menjadi orang tua. Itu yang perlu kita memilih bahasa yang membuat mereka tergugah. Dan aku yakin saya Bapak Ibu bahwa dunia ini sementara. Coba bayangkan, ada banyak kisah berapa alim ulama besar tiba-tiba berujung di perzinahan suul khatimah. Dan kita tidak pernah tahu akan sedang diri kita. Maka sudah waktunya bagi kita jangan dulu memperbaiki yang terlalu dalam nih. Dulu kata pembelajaran aktif ya, yang siswa lebih banyak dituntut berpikir kritis, ya, menganalisis dan melakukan evaluasi daripada sekedar menerima teori dan hafalnya. Seperti yang tadi saya bilang, sekarang saya jelaskan ceramah singkat. Ini pembelajaran aktif Bapak Ibu. Setelah dia kita kasih ceramah sebentar, nanti kita bilang gini, sayang, pada halaman sekian tema ini, subtema ini, tolong carikan Bu Guru kata-kata sulit menurut kamu sulit, catat dia. Setelah kamu temukan, tanya Bu Guru. Jangan kita hanya bertanya siswa. Paham Bapak Ibu? Kesalahan fatal guru itu adalah dia aja yang berhak menanya orang. Dia tidak berhak ditanya. Tidak memberikan peluang yang luas pada waktu yang banyak untuk muridnya bertanya. Padahal dengan dia bertanya berarti menunjukkan dia sudah mulai menganalisa daripada apa yang dia baca. Jadi tampunglah materi pertanyaan anak-anak Anda itu dengan hati yang lapang. Dan jangan sekali-kali guru itu kelihatan bodoh di depan siswa. Soalnya saya pengalaman waktu saya SD Bapak Ibu. Saya tanya guru saya, dia garuk kepala dulu Pak saya. Iya sebentar dulu ya. Oh sebentar Bapak Guru keluar ini. Tentu dia ngerokok di luar. Benar. Besok lagi nanya, Pak apa namanya ini gitu loh. Baca, dia lupa ketuan, gitu dia bilang muridnya. Baca, dia tak tahu kata ketuan. Coba saya tanya ya, saya cek dulu. Pak, apa namanya resonansi? Pelajaran fisika. Resonansi itu apa Pak Bu Guru? Ayo, resonansi itu apa? Peristiwa bergetarnya benda lain karena ada peristiwa bergetarnya benda karena adanya getaran benda lain. Ini loh penggarisan tegak benda ini. Temannya ada bergerak loh. Jadi, kenapa sih kita itu jadi guru dah? Pintar-pintar berkelit. Jangan sampai kelihatan bohong di depan murid kita. Oh, kayak gini ya. Dulu ada teman saya, anak murid saya nanya. Namanya Muhammad Soki Agifari. Sekarang di Madinah dia Pak Guru. Apa yang saya banggakan ke dia? Waktu tahun 2011 kalau tidak salah di lingkaran baru,
saya gonceng dia. Yang digonceng ini anak guru, bapaknya pegawai bank. Apa yang membanggakan si Sauki ini? Kayak orang idiot wajahnya, jujur saja. Dia tapi ya Allah kayak Albert otaknya itu Pak Guru. Apa-apa Anda tanya tentang Albert Einstein dulu? Pokoknya saya kayak ditanya di UIN waktu itu di UIN sama di UNRA. Banyak yang ngomong Olimpiade dulu. Dijuara terus piala yang sebesar aja nah itu. Setelah marah dengan ini kenapa? Rolelek. Sekarang datang orang Madinah. Allah. Bu Guru ya Allah. Itu tempatnya nikmat kita dicari sama murid. Nih, jadi jangan sia-siakan Bapak Ibu. Apalagi yang nomor 5 jangan sia-siakan dulu nggih. Yang karakteristik yang terakhir ini umpan balik dan proses dialektika yang lebih cepat dan akan terjadi pada proses pelajaran. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau Anda semua Bapak Ibu guru menerapkan pelajaran aktif, dialektika itu cepat dia kepada siswa. Tidak perlu sih banyak ceramah lagi. Pandai-pandailah mendesain pembelajaran sedemikian rupa agar Anda tidak capek, tapi menghasilkan ya hasil yang maksimal. Contohnya apa? Seperti tadi. Mana ada anak disuruh baca halaman sekian, banyak bayang dia. Tekniknya apa? Seperti yang tadi saya bilang. Contoh tadi seperti tadi kan, saya bawa amplop. Di dalam amplop itu ada pertanyaan. Di satu amplop itu ada 5 pertanyaan saya waktu itu nih. Karena saya ingat saya sudah hitung di kelasnya ada 30 siswa, berarti ada 6 kelompok. Jadi saya malamnya saya buat sejumlah kelompok itu. Jadi satu maju kita kelompoknya, satu kelompok mengambil amplop. Setelah dia buka amplop itu dibagi. Ini anak-anak sudah jadi berkolaborasi. Ini nomor 1 jawab, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 gitu kan. Putar lagi dia seperti yang tadi itu. Tidak perlu sudah ceramah. Tapi dengan ada di awal komitmen belajar. Pada 10 menit sudah selesai, harus. Tapi ketika anak menekankan itu, kasih itu ice breaking, kasih demotivasi dulu, ceritakan dulu tentang apa gitu loh, semangati dia. Jadi jangan jadi guru langsung to the point. Tidak laku dia guru to the point. Harus ada pemanasan. Sama kayak yang sudah berumah tangga, tidak perlu kalau langsung to the point tidak enak. Ya harus ada pemanasan dulu gitu. Bukan warming up yang itu Pak ya. Saurazi. Karena ini sudah asar ini coba lanjut sedikit lagi dah. Ya, saya minta 10 menit gitu. Lanjut. 20 menit Bu. Next. Ciri-cirinya kayaknya sudah ngerti nih ya. Pokoknya guru itu tidak boleh mendominasi pembelajaran. Guru itu jangan menjadi teacher center, jangan menjadi pusat. Ceramah dong, itu hindari. Sudah kita percaya sekarang dengan itu ceramah. Harus diminimalisir. Ya, kemudian ini menempatkan sebagai pembimbing. Okay? Guru itu jangan tidak jadi fasilitator, tidak bimbing orang bertanya sudah bingung. Keliling sekali waktu. Bila perlu dokumentasikan. Ternyata anak-anak sekarang itu kan lagi suka selfie ya, yang gitu-gitu loh. Anda kirim lewat paguyuban kelas, Pak Kepala. Kan ini masing-masing punya paguyuban kelas. Saya buat paguyuban kelas itu sejak saya jadi gurunya Islamuddin. Tapi saya waktu itu tidak ada HP di sana. Kalau ketemu sama ama-ama, ini kan tinggal pakai asuhan dulu ya. Benar kan? Sama Jumaji kan? Soal ingat saya. Pokoknya kalau guru saya yang terkesan yang pintar-pintar, yang baik, yang soleh kayak Islamuddin ini. Alhamdulillah. Karena kulitnya yang pekat ya. Iya. Kalau ini orangnya bertanggung jawab dan dia orangnya lurus dia. Dia tidak niku-niku. Jadi beruntunglah ibu-ibu muda di sini mendapat Pak Islamuddin. Oke. Oh, sudah kawin ya? Anak satu. Oh, anak satu. Maaf, tutup ya, tutup. Oke, ini ya Bapak Ibu, saya mohon maaf Bapak Ibu. Sebenarnya pembelajaran aktif ngerti adalah puan. Nanti saya kirim-kirim aja Bapak Ibu. Saya cuma ingin sini itu action saja Bapak Ibu, karena hidup itu tidak harus teori, perlu bukti nyata. Saatnya kalau workshop itu Pak saya sebenarnya ada cukup 1 jam 2 jam ya. Tapi anggap ini sini kita silaturahmi. Saya tidak menyatakan Pak Kepala, ini ada bentuk awal kita, itikat baiknya Pak Kepala, bagaimana mendukung guru-guru muda di sini. Percayalah bahwa waktu tak banyak menunggu kita. Jangan terlalu yakin sudah terlalu panjang, ya. Karena pada titik maupun Allah bisa menjawab nyawa kita. Maka sebagai guru zaman sekarang itu banyak-banyaklah beristighfar. Istighfar itu tidak harus di lidah terdengar sama orang lain, tapi di hati. Lihat anak murid kita, coba sehari pernah enggak ada kok di sekolah saya itu Pak Guru saya buat dari Karangbaru, saya dikira masuk sama teman-teman. Apa yang saya buat ada agenda harian.
Jadi dalam satu hari itu saya teliti apa masalahnya. Pokoknya dalam satu hari ini Bapak Ibu guru kan, pokoknya ada di guru kelas 6. Catat dia, yang mana para pertama game maaf, fokusnya yang kurang siapa, yang begini apa, catat dia. Ada tindak lanjut, ada RTR yang sudah susun, rencana tindak lanjut. Kemudian ada metode yang sudah dilakukan. Seandainya mohon maaf Pak Kepala, karena kepala baru, 3 langkah yang kita lakukan untuk jadi yang baru di seluruh lembaga. Yang pertama, SIDE kan sudah banyak mengenal ini. Pertama, identifikasi masalah. Apa yang terjadi di Al-Amin, gitu loh. Terus catat dia di agendanya Bapak, catat. Setelah diidentifikasi masalah, oh SDM-nya kurang, umpamanya kedisiplinnya kurang, umpamanya kan, oh banyak yang menusuk dari belakang, gitu ya, banyak mencium dari belakang, mencium apa, mencium bauku, bukan, lebih lagi. Jadi diidentifikasi dulu masalahnya, oh sarananya kurang, semua dicatat Pak Guru. Setelah demikian baru diadakan pemetaan masalah. Petakan dia, ini yang urgen dikerjakan, ini yang belakangan ya, ini yang bisa santai-santai kita lakukan. Setelah dipetakan masalah itu, lalu buatlah skala prioritas. Ya, umpamanya minggu ini saya buat di punya seperti itu Bapak Ibu. Baru seminggu saya dilantik langsung adakan workshop video pembelajaran. Seminggu itu. Saya bilang cukup Bapak Ibu, jangan jadikan YouTube itu sebagai idolanya anak, gurunya anak adalah orang hebat yang akan mengisi saya anak. Saya hadirkan dan mereka sudah buat video, saya KKM lagi. Makanya saya malu sama KKM saya yang sekolah madrasah negeri swasta Bapak Ibu. Justru yang berbobot dia punya video itu guru swasta, karena banyak ada mudanya. Ini salah lele negeri atau ada Masya Allah. Bukan apa, kita sudah banyak ngeluhnya. Terus kata kita bilang kalau banyak ngurusnya, bukan saya sendiri istrinya Pak Muhammad Hatta. Iya? Betul cerita Kak Tuan. Maksud saya biasa kamu tak tua, kamu ada binaan kemarin terus saran kalau itu binaan kan? Kan begitu ya, kebiasaannya begitu. Tapi bila ini enggak, bila ini selalu ingin bisa. Sama kayak Bu Res ingin mencoba. Saya yakin buktikan dengan Ibu Dwi. Saya di Al-Amin saya sudah banyak kenal. Dulu ini saya namanya Bu Pak Bimo kan ada dulu. Ya penyiar TVRI dulu kayak gini aja yang pertama itu. Yang saya ingat sama Pak Imron di paling like Bu aja saya Bu Res. Jadi Bu Ana, jadi sekali lagi Bapak Ibu, sesungguhnya pembelajaran aktif itu jangan jadi kesimpulan akhirnya, pembelajaran aktif itu jangan jadikan kelas seperti penjara. Jangan jadikan kelas seperti penjara. Jangan senang punya kelas yang sepi senyap. Ya, sepi tidak bermakna. Tapi sekali waktu perlu juga healing kita kan. Ya. Contoh umpamanya sudah hingar-bingar anak kita perlu juga digugah. Setelkan dia sentuhan-sentuhan, Anda menjadi naratornya, apa istilahnya yang baik, naratornya ya istilahnya ya, disentuh hatinya. Bila perlu yang minder-minder, yang gemetaran untuk pidato ke depan, Anda dekati, Anda peluk dia, bisikin di telinganya. Gitu saya malah anak-anak saya sampai bisa ke juara 1 nasional pidato Pak Wazan dulu, kan dibilang bencong sama teman-temannya. Iya kan Bu Res? Saya dapat itu di kelas 3 nah itu. Alhamdulillah tadi malam saya ditelepon sama dia. Lillahi ta'ala. Apa dia bilang? Bu Guru, Ojen mau ujian besok, doakan Bu Guru. Sampai detik ini dengan saya. Apa yang membuat saya terharu? Anak itu jujur aja, sampai mamanya biru dipukul ini, dia di mama dia. Ini nangis dia mau juara ya. Ngomongin sama mama dia waktu itu. Karena semua teman-temannya itu yang ikut lomba bidang-bidang lain itu Gores dapat juara. Pas dia tidak dapat, dan tuh dia tidak dapat itu bisa juara 1 aja. Ibunya sampai mau dipukul ini ya, dicubit. Saya bilang, Bu, tak boleh seperti itu ya, ternyata balasannya di juara 1 di Yogyakarta di Sunan Kalijaga. Perlu makanya dibisik Pak Islahuddin, anak saya kalau dibisik anaknya malu apa, dibisik telinganya. Kamu orang hebat saya, percaya. Apalagi orang miskin, sentuh dia, apa sih beratnya? Sekali waktu Pak Imron belikan yang harga 1.000 dengan sentuh hatinya. Percaya, tentu belum tentu nih hasil ini jajanan hebat. Kamu akan menjadi orang hebat, yakin Bu Pak. Disemangati, jangan berat-berat menjadi motivator murid-murid kita. Bapak Ibu, kalau umpamanya bagaimana pertanyaannya, bagaimana Bu kalau saya orangnya tidak aktif, saya tidak kreatif Bu, berbeda punya kajian aneh, menyanyi di ketahu, media di ketahu, aku tahu kenyuruhan doang, berbeda aneh kan? Ya, baca, buka di YouTube, praktekkan dia. Seperti itu Bapak Ibu.